Energi dan perubahannya, kelas 3, tema 6, oleh Desi Ratnasari SPD. Muatan pelajaran PPKN. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Menghemat air dapat dilakukan dengan cara 1. Mematikan keran air setelah digunakan. 2. Tidak menghamburkan air untuk yang tidak penting. 3. Kalau minum air harus dihabiskan. 4. Menyiram tanaman secukupnya saja. Kewajiban kita terhadap energi. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat sumber energi. Namun, energi itu terbatas persediaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan energi. Salah satunya adalah menghemat BBM, bahan bakar minyak. Selain air dan BBM, kita juga wajib melakukan penghematan energi listrik, karena listrik juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya yaitu 1. Guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar. 2. Siswa menggunakan energinya untuk belajar. 3. Petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Contoh penggunaan energi untuk hal yang tidak berguna. 1. Siswa menggunakan energinya untuk berkelahi. 2. Energi bunyi radio digunakan untuk mengganggu orang lain. 3. Energi panas api digunakan untuk main petasan. Contoh kewajiban dan hak. Kewajiban. Hak. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dididik dengan baik oleh guru. Mematikan lampu di siang hari. Menggunakan lampu saat belajar. Mematikan keran air yang tidak dipakai. Mendapat air bersih yang cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan hak dan kewajiban kalian di rumah ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari, udara, air, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Air juga merupakan sumber energi. Tubuh kita memerlukan air sekitar 3 liter setiap hari. Air dan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi karena sebagian besar makanan dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan. Manusia dan hewan sangat membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga sumber energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air dari waduk atau bendungan memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir air atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk atau bendungan juga digunakan untuk irigasi, yaitu pengairan sawah, perikanan, dan sebagai tempat wisata. Udara juga merupakan sumber energi bagi tubuh.
yaitu untuk bernapas, karena udara mengandung oksigen. Selain itu, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Sumber energi bagi kendaraan adalah BBM, bahan bakar minyak. BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selain itu, BBM juga digunakan untuk menyalakan kompor untuk mesin-mesin di pabrik. Contoh perubahan energi. 1. Menyalakan kompor. Perubahan energi yang terjadi, energi kimia menjadi energi panas. 2. Makanan di dalam tubuh. Perubahan energi yang terjadi, energi kimia menjadi energi gerak. 3. Menyalakan kipas. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi gerak. 4. Menyalakan kipas setrika. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi panas. 5. Menyalakan kipas lampu. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi cahaya. 6. Memukul drum atau kentongan. Perubahan energi yang terjadi, energi gerak menjadi energi bunyi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi, yaitu 1. Menggunakan air dan listrik secukupnya. 2. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk berangkat ke sekolah. 3. Menggunakan kendaraan umum. 4. Menggunakan mainan yang tidak menggunakan listrik. 5. Membuat kipas dari karton bekas. 6. Menggunakan air hujan untuk mencuci kendaraan. Contoh energi alternatif. Perhatikan gambar yang akan tampil berikut ini. Yang pertama, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini berasal dari tenaga surya, yaitu memanfaatkan energi terbesar di bumi, matahari. Yang kedua, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik ini memanfaatkan tenaga air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. 3. Kincir angin atau disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Angin yang bergerak disebut dengan bayu. 4. Biogas. Biogas adalah energi dari limbah kotoran hewan. Cara melestarikan sumber energi. 1. Merawat dan memelihara tanaman atau tumbuhan. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Ayo berlatih. Anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang materi sumber energi. Maka, marilah kita mengerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 2. Apa yang dimaksud dengan hak? 3. Tulislah 3 cara menghemat energi yang kamu ketahui. 4. Tulislah kewajiban kita terhadap energi. 5. Tulislah hak kita dari energi yang ada. Selanjutnya, apa saja sumber energi yang kamu ketahui? Apa sumber energi terbesar di bumi? Apa saja contoh energi alternatif? Selanjutnya, bagaimana cara melestarikan sumber energi? Selanjutnya, apa saja perubahan energi yang kamu ketahui? Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan di rumah.